Eh, Dulu orang ini adalah suatu pengurus di masjid, ya kan? Suatu pengurus di masjid cukup lama. Namanya pengurus masjid itu kan pasti ada waktu lah, terus pergantian. Nah, penggantinya ini itu adalah orang yang tadinya jarang ke masjid, di pengurus. Nah, antara pengurus yang lama dan yang pengurus yang baru ini itu kalau dibilang nggak klop, ya kan? Akhirnya pengurus yang lama karena nggak klop, kayak nggak seneng gitu kan ya, dia akhirnya nggak sholat di masjid tersebut, ya kan? Nggak sholat di masjid tersebut. Nah, yang orang tadinya nggak sholat tadi karena jadi pengurus masjid, dia rajin sholat di masjid. Yang jadi masalah adalah karena dua-duanya kenal kan saat ya, kenal. Yang ini ngomong begini, yang ini ngomong gini, jadi bahasanya saling menjelekkan. Nah, kalau saya kan jadi bingung gitu kan, ini gimana gitu kan. Padahal sama-sama orang yang berilmu gitu loh, berilmu, ya kan, yang berilmu. Nah, saya kadang jadi bingung, ini orang berilmu, ngerti agama, tapi begitu cuma diganti aja, cuma beda pemahaman aja, nggak mau silaturahmi, nggak mau ketemu. Nah, kadang di saya itu kadang bingung. Saya kadang kalau ini ya saya mah dia aja, iya aja, yang sini nggak iya gitu. Tapi kadang kan di hati kita ini udah jadi nggak pengurus, protes, ya kan? Misalnya subuh azannya telat, ya kan? Telat sampai 10 menit, tuh azan telat tuh, gitu kan? Protes, ya kan? Yang sini wajar lah sekali-kali, ya kan, namanya margot mungkin siangan atau enggak alamnya nggak bunyi gitu kan, tapi terlalu kencang protesnya. Nah, saya sebagai jamaah kan juga bingung, sama-sama duanya kenal. Nah, ini mau ambil sikap itu gimana gitu. Kadang ini gimana, sama-sama udah tua gitu, maksudnya udah tua kan, ya udah usia udah kepala 5 lebih pada kan, ya pengennya tuh ya akur lah, walaupun cuma beda di rantingnya kan gitu kan. Tapi terlalu dikedepankan gitu. Nah, yang jadi bingung adalah jamaahnya sih kan. Nah, pertanyaan adalah sikap saya di tengah itu sebaiknya gimana saja? Mungkin lebih dikasih pencerahan, penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, konflik antar muslim. Ya. Dalilnya, pegangannya innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan antara kedua saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu sekalian mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jadi menjadi beriman, menjadi bersaudara. Syahadat tadi itu, ukurannya syahadat. Darahnya aman, hartanya aman. Kan sama-sama syahadat, masih sholat di masjid kan. Tapi kita menyaksikan fenomena itu, saling tikam perkataan, ya. Jangan berpihak, tapi jadilah yang mengislah. Faslihu, damaikan. Caranya bagaimana? Cerita kebaikan. Dia nanti pasti kaget ya. Ketemu si yang A nih, misalnya yang berkonflik A sama B, ketemu A lagi nggak ada si B, puji. Wah, kemarin beliau bilang ke saya, Anda itu luar biasa perannya. Dia pasti bingung, beneran? Padahal itu musuhnya. Oh ya, langsung berubah. Ketemu si B, sampaikan hal yang serupa. Kemarin saya sama Bapak A, katanya beliau itu luar biasa, karena Anda itu luar biasa. Itu tugas kita itu, ya kan? Jangan ambil
ambil bagian dalam perselisihan, tetapi ambil peran dalam perselisihan. Berperan untuk mengakurkan. Itu tugas kita. Kita kan harus sering-sering bertanya, kenapa Allah perlihatkan konflik itu di depan mata? Kenapa nggak terlihat di mata orang lain? Jawabannya, karena Allah tahu kita punya kemampuan untuk mendamaikan. Gitu. Ya kan? Iya, maka damaikan. Nggak perlu dibahas siapa benar, siapa salah. Kalau sudah tahu kedua-duanya muslim, kedua-duanya mukmin, apalagi kedua-duanya sholat ke masjid, kedua-duanya ngurus masjid, walaupun berbeda waktu, ya udah selesai. Itu adalah perbedaan yang memang tidak bisa dihindari. Tugas kita menghentikan laju perbedaan itu agar tidak menuju perpecahan. Cukup berhenti pada warna-warni kehidupan. Itu tugas kita tuh. Ya kan? Beres ya? Kita duduk, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Gimana sih, nggak seragam amat? Ada yang pecian, ada yang nggak peci. Nah, itu kalau mau dibahas, bulan depan udah nggak ada yang ngaji lagi. Berantem, konflik. Tapi tiba-tiba kita hadir, kita ngomong apa? Udah sama aja lah. Yang pakai peci juga oke banget, yang nggak pakai peci mungkin gerah, ya kan? Tiba-tiba yang pakai peci ngotot, jangan gitulah, ngaji masa nggak pakai peci? Wah, gitu kan? Ya udah bang, berarti kesempatan amal kita nih, ya kan? Kita urunan yuk, abang sama saya, kita beliin teman-teman peci. Wis. Beres kan? Beres. Ya, jadi nggak perlu setiap perbedaan diladeni diskusinya, dialognya sampai menuju pada perpecahan. Mencari siapa benar dan siapa salah itu bagian dari upaya tak sadar untuk menciptakan perpecahan. Mau contoh, saya kuliah kemana-mana itu nggak ada tuh orang ngomongin rakaat sholat taraweh, ngomong aja kagak, nanya enggak, diskusi enggak, terus gimana? Sholat aja, kelamaan, ngantuk, capek, pulang dia tidur, beres, nggak usah diomongin, nggak usah diucapin. Imam nggak beres sih, lama amat sholat apaan sih, rakaat banyak amat. Enggak. Bertahun-tahun saya di sana nggak ada diskusi itu. Diskusi itu adanya di mana? Di tanah air tercinta. Diladeni sama orang-orang baik, sama kiai-kiai, sama ustadz-ustadz, diladeni omongan itu. Iya sih, harusnya sih nggak banyak-banyak, 8 aja udah cukup. Yang 20, iya apaan? Tidur aja 8, ngapain? Jangan diladeni. Udah, sama aja. Yang kacau itu yang nggak taraweh. Kamu kuat, kamu sholat 20, 36. Nggak kuat 2 rakaat pun cukup lah. Sunnah ini ribet amat. Emang kalau nggak sholat sunnah kan neraka. Udah 2 rakaat aja. Habis itu kita ngopi, iya kan? Beres masalah. Jangan diladeni. Habis kita. Tamam? Gitu ya Syekh ya. Caranya gitu. Jadi nanti tipu-tipu dikit lah. Antum ketemu pengurus lama cerita, Pak, Bang Haji, pengurus baru itu sering sekali cerita pengurus lama luar biasa kerjanya. Dia kaget, masa sih? Tapi dia kayak marah sekali sama saya. Lah memang orangnya bentuknya begitu. Tapi aslinya luar biasa. Dia suka cerita ke saya bagaimana bapak-bapak yang kudama ini, sabiqunal awalun ini berjuang ngurus musola masjid ini. Ketemu lagi sama yang baru, kita cerita, Bang Haji, luar biasa. Ini begitu seterusnya. Akhirnya mereka akur gara-gara kita, gitu ya.
Insyaallah.